Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu, bahwa sidang di Balai Keprajuritan yang mengadili para tersangka yaitu Rangsang Kumudo dan Panji Rukmamurti sudah selesai. Dua orang ini sudah dijebloskan ke penjara, sehingga pada waktu itu Bunda Gayatri kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Raden Kudomerto. Saat Raden Kudomerto dan Bunda Gayatri sedang berbicara, dan kemudian sudah diperoleh sebuah kesimpulan, karena di situ ada orang yang menyimak bahwa ucapan Raden Kudomerto setelah ditanya tentang kebenaran bahwa dirinya sudah punya istri sebelum menikahi Dyah Wiyat, ternyata dijawab oleh Raden Kudomerto bahwa dirinya belum memiliki istri. Satu-satunya istri adalah Dyah Wiyat. Oleh sebab itu, ada orang yang benar-benar tersinggung perasaannya, dan orang ini kemudian menyapu orang yang hadir di sekitarnya, karena yang dicari adalah Dyah Menur. Siapa dia? Adalah Pradabasu. Karena Pradabasu mengerti benar bahwa Dyah Menur adalah istri dari Raden Kudomerto. Tetapi kenyataannya Raden Kudomerto mengingkari, bahkan sudah memiliki seorang anak laki-laki. Akhirnya setelah dipandanginya Dyah Menur, ternyata Dyah Menur juga tembus. Dia juga memandang Pradabasu. Setelah saling berpandangan dari jarak jauh, kemudian Pradabasu memberikan kode agar keluar dari arena pertemuan itu, karena dia duduknya ada di belakang sehingga tidak menjadi perhatian. Setelah itu Dyah Menur keluar dan Pradabasu juga diam-diam keluar. Setelah itu ketemuan Dyah Menur dengan Pradabasu. Kemudian Pradabasu memberikan sebuah kesimpulan bahwa, wahai kamu Dyah Menur, kamu sudah tidak diakui. Kamu mendengar sendiri kan, Raden Kudomerto tidak mengakui kamu sebagai seorang istri, karena Kudomerto menyatakan bahwa dirinya belum mempunyai istri, sehingga sekarang kamu bebas. Nah, sekarang ikutlah saya. Kemudian diajaklah Dyah Menur pada suatu tempat. Sekarang kamu diam di sini. Aku akan mencari keponakan saya, yaitu Prajaga, yang ada di Antahwulan. Pasti dia nanti bermain-main di sana, karena bapaknya, pamongnya yang namanya Gajah Gagak Bongo, pasti tidak terlalu ketat di dalam memomongnya. Oleh sebab itu nanti saya culiknya, saya bawa ke sini. Kemudian nanti kita bersama-sama pergi. Kemudian justru malah Dyah Menur memberikan sebuah ide. Oh, jangan di sini. Bagaimana kalau saya tunggu, ikut saya sekalian mengambil anak saya, karena saya titipkan pada seseorang. Kemudian nanti setelah Prajaga
keponakanmu sudah dapat, langsung kamu menuju ke tempat saya. Sehingga nanti sekalian Prajaka datang, kamu datang, sehingga nanti sudah tidak pakai mampir lagi, langsung kita pergi. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dia menur bersama dengan Pradabasu menuju ke sebuah tempat yang mana bayi ini dititipkan kepada seseorang. Kemudian setelah Pradabasu mengetahui tempatnya, akhirnya mengatakan, kamu jangan kemana-mana sebelum aku datang. Baik kakang, saya akan menunggu sampai kakang datang. Setelah itu langsung saja Pradabasu menuju ke Antahwulan. Dan di sana ditemuinya yaitu Prajaka yang sedang bermain-main. Karena Prajaka setelah melihat Pradabasu pamannya, langsung Prajaka merangkul pamannya, kemudian langsung dibawa pergi. Sehingga pasti ayah angkatnya yang namanya Gagak Bongo pasti nanti akan mencari. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prajaka dibawa ke tempat dia menur. Kemudian Pradabasu mengatakan kepada dia menur, kamu diam di sini dulu, tunggu sampai aku datang. Aku sekarang akan menemui kakang Gajah Empu. Baik kakang, saya tunggu. Titip keponakanku jangan sampai hilang, karena dia susah dikendalikan. Jangan khawatir kakang, pasti nanti saya akan menjaganya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Pradabasu kembali ke balai keprajuritan. Kemudian dia duduk, karena di sana masih ada Gajah Enggon. Kemudian Gajah Enggon tangannya diberi secara diam-diam sebuah lontar. Kakang, aku titip ini, kalau nanti Gagak Bongol mencari Prajaka, maka lontar ini berikan kepada Gagak Bongol. Saya mau pergi dulu. Baiklah, silakan. Gajah Enggon sendiri juga tidak mengerti, karena dia juga tidak mengira. Oleh sebab itu, kepergian dari Pradabasu, karena pada waktu itu Gajah Enggon juga masih fokus, karena sidang masih belum selesai. Bahkan Dia Wiyat juga masih dilihat, masih di situ. Oleh sebab itu, langsung Pradabasu pergi. Setelah sidang pengadilan itu bubar dan mereka kembali ke tempat masing-masing, maka ada seseorang yang bingung sedang mencari wajah seseorang. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesampai di Istana Giri, akhirnya Dia Wiyat mencari Tanjung. Dalam hatinya, Dia Wiyat, kok masih belum ada? Kemana? Akhirnya Dia Wiyat berjalan mencari Prabarasmi. Prabarasmi, saya Gusti Putri, kamu melihat Tanjung sudah pulang? Tanjung, Gusti Putri, sekarang aku mau berterus terang kepada Gusti Putri. Apabila ini salah, saya siap untuk dihukum. Duh, kamu ngomong apa? Kok begitu? Begini Gusti Putri, yang Gusti Putri cari itu, yang namanya Tanjung, itu adalah nama aslinya Dia Menur Hardiningsih, yaitu istri dari Raden Kudomerto yang pertama. Benarkah? Benar Gusti Putri. Mengapa aku menolongnya? Karena nyawanya terancam.
Oleh sebab itu, Pradabasu dengan saya itu adalah sudah kenal lama. Oleh sebab itu, Pradabasu menitipkan kepada saya. Nah, agar lebih aman lagi, saya diperintahkan Pradabasu agar bagaimana caranya supaya Dyah Menur ini bisa bekerja di istana, sehingga kalau siang hari sampai malam hari mungkin sudah aman, karena tidak ada orang yang mengejar-ngejar lagi, karena berada di istana. Sementara kalau di luar, dia selalu dikejar-kejar. Bahkan kemarin ke pasar saja itu sudah ada yang mau menculik, yaitu sang pemuda. Oleh sebab itu, aku berusaha untuk meyakinkan Gusti Putri agar menerima Sekar Tanjung untuk dijadikan pembantu emban pribadi dari Gusti Putri Dyah Wiyat. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Langsung Dyah Wiyat pergi. Kemana? Dia langsung berganti pakaian, pakai celana, sehingga dia berpakaian seperti seorang laki-laki. Kemudian menuju ke kandang kuda. Langsung dia menunggang kuda dan keluar lewat pintu utama. Ketika Dyah Wiyat ini pergi naik kuda menuju ke barat, maka dia berpapasan dengan Raden Kudomerto yang masuk dari pintu barat, masuk jadi ke arah timur, sehingga Raden Kudomerto menghentikan langkahnya sebelum masuk pintu. Sebelum masuk pintu gerbang, dia menghentikan kudanya dan menyaksikan istrinya yang naik kuda dengan begitu cepat menuju ke barat. Sehingga Raden Kudomerto menjadi, ada apa ini? Bertanya-tanya, ada apa? Akhirnya diam-diam dia mengikuti kemana larinya istrinya, yaitu Dyah Wiyat. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya terlihat ada dua orang yang berjalan. Yang satu menggendong anak, dan yang satu juga menggendong anak, yaitu Pradabasu menggendong Prajaka, dan Dyah Menur menggendong bayinya. Langsung Dyah Wiyat menghentikan kudanya dan langsung menemui Dyah Menur yang masih menggendong anaknya. Apa yang terjadi? Dyah Menur sudah takutnya bukan main, karena dikira Dyah Wiyat akan ngelabrak dirinya. Ternyata beda dengan yang dipikirkan Dyah Menur. Apa yang dikatakan oleh Dyah Wiyat? Wahai Tanjung, mengapa kamu pergi? Jangan pergi. Ayo kembali ke istana bersama saya. Akhirnya Dyah Menur mengatakan, tidak usah kamu mengatakan, aku sudah tahu. Ayo Kang Mas Kudomerto, aku rela kalau kamu menjadi istrinya. Kamu wanita yang sangat baik.
Aku rela kalau kamu menjadi kakakku sebagai istri yang pertama. Biarkan aku istri yang kedua. Ayo kita bersama-sama di istana. Dan tidak usah ada orang yang tahu. Biar kita berdua yang tahu. Dan sekarang yang tahu adalah Pradabasu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah ajakan yang luar biasa. Dan dia Wiyat yang terkenal begitu cerdas otaknya, tetapi tersentuh hati karena kebaikan dari Dyah Menur yang diketahuinya sendiri selama ini. Sampai-sampai dia merelakan Raden Kudamerto untuk dijadikan suami bersama. Sungguh ini ajakan yang luar biasa. Tetapi apa jawaban dari Dyah Menur? Tidak, Gusti Putri, karena saya sudah berjanji dengan Kang Mas Pradabasu, aku mau menikah dengan beliau. Ikhlaskan aku pergi, Kanjeng Putri. Kemudian izinkan saya untuk merawat anak dari Kang Mas Raden Kudamerto. Dan ini menjadi rahasia kita berdua dan Kang Mas Pradabasu. Kami siap untuk tidak memberitahukan kepada siapa. Bahkan nanti putra saya ini pun tidak akan saya beritahu kalau dia adalah anaknya Raden Kudamerto. Pasti nanti akan saya katakan bahwa kamu adalah anaknya Pradabasu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyah Wiyat langsung merangkul Dyah Menur dan kedua-duanya saling menangis. Nah, dari jauh ada seseorang yang mengintip, yaitu Raden Kudamerto. Tetapi dia tidak mengerti pembicaraannya karena jaraknya jauh. Hanya dia melihat itu adalah Dyah Menur dan itu adalah Dyah Wiyat. Tetapi begitu dia melihat saling berangkulan, sehingga di dalam hati Raden Kudamerto ada apa ini? Akhirnya Pradabasu dan Dyah Menur berjalan kembali. Tetapi begitu masih berjalan beberapa langkah, Dyah Wiyat mengejar lagi dan merangkul untuk yang kedua kalinya. Kemudian gelang-gelangnya dilepas semua, kemudian diberikan pada Dyah Menur. Luar biasa. Akhirnya Pradabasu dan Dyah Menur berjalan sudah tidak menoleh lagi. Demikian juga Dyah Wiyat langsung menunggang kuda dan memacu kudanya begitu cepat menuju ke istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian di belakangnya ada seseorang yang menguntitnya, yaitu Raden Kudamerto. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang di tempat lain ada orang yang bingung luar biasa. Dia pergi ke sana kemari sambil memanggil-manggil nama Prajaka, Prajaka. Semua orang ditanya, apakah tahu Prajaka? Seantahwulan, yaitu makam dari Prabu Jayanegara, sudah dikitari habis,
Semua orang disisir yang ada di situ. Semuanya ditanya. Tidak ada orang yang tahu. Akhirnya dia mengambil kuda menuju ke pasar. Pasar semuanya dicari, tidak ada. Disisir gang per gang. Semua orang ditanya, tetapi tidak ada orang yang tahu. Akhirnya dia memacu kudanya lagi menuju ke balai keprajuritan. Dia langsung menali kudanya, langsung masuk ke tempat itu dengan tergopoh-gopoh sambil bilang, tolong aku, anakku hilang. Di situ ada Gajah Mada, ada Gajah Enggon, ada Macan Liwung, ada Bayangkara Jayabaya, dan ada Gajah Geni. Semuanya terkejut. Akhirnya Sare dulu, kata Gajah Mada. Ada apa? Duduk dulu. Kakak, Prajaka hilang, kakak. Duh, kok hilang? Hilang kemana? Sudah saya cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Waduh, ini gimana? Kalau sampai hilang, aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri, kakak. Ini barang titipan penting. Disangkanya aku tidak bertanggung jawab nanti. Bagaimana? Pradabasu berkata pada saya, bagaimana kalau Prajaka ini sampai hilang? Pemirsa dimanapun Anda berada, semua yang hadir di situ juga ikut bingung. Tetapi ada orang yang tidak bingung, hanya senyum-senyum saja. Kakak Gajah Enggon, jangan tersenyum-senyum dong. Tolong, saya dibantu. Bagaimana solusinya? Iya, tapi hilangnya kemana? Mencarinya kemana? Kan kamu yang ngomong. Masa kamu dipasrai ngomong satu orang aja sampai hilang? Gajah Enggon mencoba untuk menggoda Gagak Bongol yang begitu kebingungan karena kehilangan Prajaka. Akhirnya aku tahu Prajaka. Duh, bener kan? Bener, aku tahu. Sekarang sudah aman kok. Aman gimana? Ya aman. Jadi yang kamu takutkan kan tidak aman, hilang. Ini tidak hilang. Kok bisa? Nyatanya tidak ada kok. Iya. Kalau kamu tidak percaya, ini suratnya. Betapa terkejutnya yang namanya Gagak Bongol setelah diberi lontar oleh Gajah Enggon. Lontar dibaca oleh Gagak Bongol yang isinya adalah, barang titipan saya ambil kembali, dan lupakan masalah yang lalu. Antara kamu dengan saya sudah tidak punya hutang. Antara kamu dengan saya sudah clear, tidak ada masalah. Langsung yang namanya Gagak Bongol yang orangnya begitu kekar, keras, setelah membaca surat ini langsung ngelimpruk seperti gombal. Langsung dia merebahkan dirinya sambil menangis. Akhirnya Gajah Mada memberikan sebuah saran. Wahai Gagak Bongol,
Pradabasu itu sebetulnya adalah menguji kamu. Bagaimana tanggung jawabmu? Kemudian tidak akan diberikan kepada kamu selamanya, hanya dititipkan. Karena apa? Dia punya misi. Misinya adalah sampai bisa menangkap Rangsang Komodo. Itu adalah targetnya. Karena apa? Sudah memberitahu kepada saya. Dan setelah nanti Rangsang Komodo sudah berhasil ditangkap, maka dia akan kembali ke desanya. Dia bilang, saya akan bertani bersama istri saya. Istri yang mana, Kakang? Dia kan tidak punya istri. Nah, itu sendiri saya yang bingung. Ya mungkin dia akan menikah dengan wanita. Baiklah, Kakang, terima kasih. Dan ini merupakan kebahagiaan bagi kamu, juga kebahagiaan bagi Pradabasu. Baiklah, Kakang, terima kasih, Kakang. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita